Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwanifillah. Jamak diketahui perbuatan baik berupa amal jariah dan doa anak yang soleh akan menjadikan orang tua kita memperoleh kelapangan di alam kubur. Lalu bagaimana jika anak-anak dari orang tua yang telah wafat berbuat maksiat? Apakah sebagai orang tua mereka juga diberatkan dengan perbuatan maksiat tersebut? Dengan merujuk kitab Uspuria karya Syekh Muhammad bin Abi Bakar, pertanyaan itu akan dijawab pada tayangan ini. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan share tayangan ini agar menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Hadis ke-15 yang dicantumkan oleh Syekh Muhammad bin Abi Bakar dengan jelas menjelaskan bagaimana dampak perbuatan anak-anak yang bermaksiat terhadap orang tua mereka yang telah wafat. Diriwayatkan dari Sufyan dari Anas bin Malik, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa perbuatan orang yang masih hidup juga berdampak pada keluarga mereka dan orang tua mereka yang telah wafat. Jika perbuatan orang yang masih hidup adalah kebajikan dan amal soleh, maka orang tua mereka yang telah wafat memuji Allah Ta'ala dan mereka bergembira terhadap amal baik tersebut. Tetapi jika sebaliknya, maka orang yang telah wafat tersebut berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau wafatkan mereka hingga engkau beri hidayah atas mereka." Nabi berkata, seseorang dapat menyakiti orang yang telah wafat layaknya menyakiti mereka ketika hidup. Lalu seseorang bertanya, apa yang dapat menyakiti orang yang telah wafat? Nabi menjelaskan bahwa sesungguhnya orang yang telah wafat tidak melakukan dosa, tidak bertengkar atau bersaing dengan siapapun, dan tidak menyakiti sesama mereka, kecuali jika Anda berkelahi dengan seseorang. Mereka akan mengutuk Anda dan orang tua Anda akan terluka, serta mereka akan tersinggung. Sebaliknya jika Anda berbuat kebajikan, maka orang tua Anda yang telah wafat akan berbahagia karenanya. Dalam satu hikayat diceritakan oleh Al-Banani, semoga Allah merahmatinya, beliau selalu menziarahi kubur pada setiap malam Jumat. Kemudian beliau bermunajat kepada Rabbnya hingga subuh. Satu ketika ia tertidur dalam munajatnya. Ia kemudian bermimpi dan melihat para jenazah keluar dari kubur mereka dengan pakaian yang sangat bagus, dengan wajah bercahaya. Mereka diberikan hidangan yang beraneka ragam. Tetapi ada seorang laki-laki di antara mereka dengan wajah pucat, rambut berdebu, sedih hatinya, berpakaian lusuh dan matanya lagi buta. Ia tidak diberikan hidangan seperti yang lainnya. Ketika ahli kubur kembali ke kuburan mereka dengan riang gembira, laki-laki ini kembali dengan wajah sedih lagi suram. Maka pemuda tersebut ditanyai oleh Al-Banani, "Wahai pemuda, siapakah engkau di antara mereka?" Mereka diberikan hidangan dan kembali dengan gembira. "Lantas mengapa engkau tidak bergembira dan mendapatkan hidangan yang serupa?" Pemuda pun menjawab, "Wahai imam kaum muslimin, aku berbeda dengan yang lain karena aku tidak mendapatkan kabar gembira serta doa. Sementara anak dan kerabat mereka memberikan doa dan amal soleh serta sedekah. Setiap malam Jumat disampaikanlah kepada mereka segala kebaikan dan doa dari anak-anak dan kerabat mereka. Sementara aku dulunya adalah peziarah dan saya bersama ibu saya memutuskan untuk menunaikan ibadah haji. Namun ketika saya sampai di kota ini, berlakulah hukum Allah Ta'ala. Saya pun wafat di tempat ini dan anak perempuanku menguburkan aku di sini. Lalu ia menikah, namun ia kemudian melupakanku. Tak satu pun doa dan sedekah dihantarkannya untukku. Karena itu aku bersedih setiap malam." Maka Imam Al-Banani berkata, "Ya pemuda, informasikan kepadaku di mana alamat anak perempuanmu, agar aku beritahukan keadaanmu kepadanya." Lalu laki-laki tersebut memberitahu di mana anaknya tersebut. Tak lama kemudian, Al-Banani mendatangi anak dari laki-laki tersebut dan memberitahukan agar kiranya beramal baik dan bersedekah untuk orang tuanya. Lalu anak tersebut melakukan saran dari Imam Al-Banani. Di Jumat berikutnya, Imam Al-Banani kembali bermimpi di malam Jumat dan melihat laki-laki yang sebelumnya ia lihat kini keluar dari kuburannya dengan pakaian yang bagus dan mendapatkan hidangan layaknya hidangan lainnya. Subhanallah, ternyata sedekah dan amal soleh kita juga dapat melapangkan orang tua kita yang telah wafat. Karena itu, senantiasalah hendaknya kita mensedekahkan harta dan beramal soleh kemudian diniatkan kepada kedua orang tua kita dan keluarga kita yang telah wafat. Amin, Allahumma amin. Allahu a'lamu bissawab.